dan Jeddah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ude. Jaringannya udah. Rasul Ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan selalu bisa menjadi penyempurnaan kita kepada Allah SWT. Kita hadirkan kehadirat Rasulullah SAW. Berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir. Kita yang hadir malam hari ini bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita sudah melampaui sekolah ayah bunda dari mulai awal sampai saat ini. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak tuntas dibahas atau kurang memuaskan. Tentu mencari kepuasan adalah tugas pasangan kita sendiri ya untuk bisa memuaskan. Tetapi persoalan yang kita harus munculkan yaitu kepuasan mengenai konsep berpikir tentang apa yang kita harus fahami dalam sekolah ayah bunda ini. Sudah bersama saya Ustaz Ruli Renata. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik Ustaz. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di rumah Ustaz? Inge lagi di Kediri Ustaz. Masya Allah. Itu orang kalau sedang baca tuh ngomong itu nyambung semua segala macam itu. Kalau lihat ini apa perpustakaan jenengan atau maktabah khusus buat ruang tamu atau apa ini? Ini sebenarnya untuk di ini saat ini sih open aja untuk apa namanya siapapun orang tua. Kadang-kadang kan ada orang tua santri yang ini silahkan daripada nunggu nanti malah gibah gitu kan, ya mendingan baca aja lah gitu. Iya, alhamdulillah. Tapi Ustaz, syaratnya satu, nggak ya. boleh dibawa pulang. Syaratnya nggak boleh dibawa pulang gitu aja. Ya. Silakan dibaca. Masya Allah, Masya Allah. Berarti mesti siap-siap penginapan ini kayaknya, Ustaz. Sudah saat ini Oh, ini ada bantal-bantalnya pokoknya tinggal alah, Masya Allah. Ini tambah kayaknya ini. mesti kunjungan ke Kediri kayaknya ini. Monggo insya Allah kita juga lagi nyusun ini nyusun kegiatan ulang lagi. Memang kita kan nggak boleh hanya berhenti ya dengan yang sudah ada. Ternyata memang yang seperti mungkin saya tadi tulis tadi ya terkait dengan misi pendidikan bahwa hari Ya. ini tentang menjadi khalifah itu kita lagi besok pagi insya Allah mohon doanya kita ada mau brainstorming ulang lagi terkait dengan beberapa hal layanan-layanan juga nanti. Apa sih kemarin kita lagi berpikir sebenarnya ketuntasan ya, kalau kita bilang ketuntasan life skill anak kita itu apa sih yang mungkin perlu kita bantu. Kalau orang tua mungkin tidak semuanya ini mungkin kita bantu di mana. Ini kemarin bahkan ternyata sederhana anak kita itu enggak sederhana. Jadi mereka menganggap hilang najis itu karena sabun. Oh ternyata bab najis aja mereka nggak tahu, yang menghilangkan najis itu kan air bukan sabun gitu. Berarti mereka itu berpikir najis itu dihilangkan dengan ngasih sabun sebanyak-banyaknya. Walah, hal sederhana yang ternyata bab ini aja ternyata orang tuanya juga ada yang nggak tahu. Saya bilang wah astagfirullahaladzim, ini ternyata kok sampai segininya ya kondisi hari ini terkait dengan hal-hal dasar ya. Belum lagi tentang nanti kehidupan ya tadi, bagaimana kita sih membantu orang tua agar anak-anaknya bisa hidup dalam artian bukan karena hari kemarin ada yang datang lucu ya, bukan lucu ya, Ustaz, anak saya terserah nanti jadi apa, bahkan nanti itu kalau perlu dia nggak usah kerja, hidupnya nanti kami yang tanggung. Saya tuh di hati saya gitu ya, saya sampai nanya, emang mau sampai kapan hidupnya Pak gitu kan, sampai kapan anak, apakah ada jaminan bahwa Bapak bisa menungguin sampai tua? Anak juga harus hidup, itu yang menjadi, itu kemarin akhir kegundahan itu yang menjadikan kita, oke, kita sepertinya harus segera memulai hal yang lain, saya bilang gitu, agar ini bisa ini. Karena kalau nggak bisa hal ini terjadi, karena tadi banyak orang tua yang berpikir pengen anaknya udah
menghafal Quran saja, nanti jadi asal jadi ustadz saja, hidupnya biar kami yang nanggung. Nggak bisa begitu. Ustadz dai itu kewajiban. Kalau bekerja itu kemuliaan, itu berbeda lagi. Itu Ya, ranah berbeda gitu loh. Antara kemuliaan dan kewajiban itu sesuatu yang berbeda. Gitu, Ustaz. baik. Jadi Bapak Ibu langsung aja nih. Ayah Bunda bertanya, Insya Allah Ustadz Ruli dan saya mencoba untuk menjawab. Jadi ini em, antara apa yang selama ini jadi unek-unek, jadi kegundahan, jadi kendala mungkin, atau mungkin ada sesuatu yang kepengen disampaikan ke kita dalam konteks kalau ada persoalan seperti itu, ngatasinnya gimana dan seterusnya. Tentu sebatas apa yang kami pahami tentunya ya dalam konteks ini. Kalau bisa kami jawab, insya Allah kami jawab. Kemarin itu ada pertanyaan soal eh, perbedaan hasab wa nasab, Ustaz. Ya, Kalau kita oke. belajar belajar apa em, apa namanya belajar bahasa Arab di kalau nggak salah di Baina ya Daik di bab yang Ya, ketiga bab usrah itu di ya. hayatu zaujah. Jadi di kehidupan pernikahan itu ada obrolan tentang ada anak laki-laki yang begitu ditanya saya pengen hasab dan juga nasabnya gitu. Hmm. Itu yang sempat jadi pertanyaan Bu Sandra kemarin di Ya. grup gitu ya. Mungkin dalam konteks apa, Ustaz? Mungkin ini konteksnya kan hari ini tuh banyak orang yang mengunggulkan hasabnya dalam panggilan-panggilan tertentu. Ini saya mencoba ini ya, mencoba Ya, memahami konteksnya karena memang hari ini kemarin mungkin agak lama kita ada terkait ini ya, terkait dengan polemik polemik habaib misalkan gitu kan. ya, Itu cukup ya, kemarin cukup ini ya dengan ada yang bahkan sampai mau tes DNA segala macam. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara tes DNA itu tidak menjawab ya, tes DNA itu tidak bisa menjadikan itu nasabnya bisa jadi begini dan itu tidak secara syariah itu tidak masuk dalam hal itu karena ini berbeda sesuatu yang berbeda. Dalam ya. konteks mungkin sebenarnya hari ini itu banyak kita terjebak ya. Kalau ya anak kiai itu pasti punya kemuliaan yang Hmm, lebih hmm, hmm. baik, Ya, anaknya anak pejabat itu kan, anak pejabat punya kemuliaan. Itulah yang sebetulnya sekarang sebetulnya sebagai hasab. Itu kalau mungkin seperti itu. Walaupun dalam konteks lain mungkin yang seperti Ustadz sampaikan kemarin tentang kebaikan-kebaikan orang tuanya, kebaikan leluhurnya kan gitu. Kan hasab itu dalam tanda kutip juga diibaratkan seperti kayu ya, kayak kayu yang memang ya kayu itu ada sambungannya gitu dari akarnya sampai 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 batangnya dan ranting. sebagainya, ya rantingnya. Jadi bahkan sebenarnya para rasul itu memberi pada anaknya, pada anak seperti mungkin Nabi Nabi Yusuf kalau dalam konteksnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, beliau juga sangat menekankan itu bapakmu itu Nabi, kamu harus seperti ini bla 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 bla. Itu betul, tapi hati-hati dengan hari ini bahwa tidak ada yang maksum. Ini yang menjadi kata-kata kunci. Semuanya bisa salah dan semuanya bisa benar dalam tanda kutip bahwa hari ini kita menghormati ya, tapi tidak berarti menjadikan mereka lebih dari yang lain. Karena kita tidak ini ya, ini bab nanti tidak zaman sekarang sudah tidak ada konteksnya. Semuanya kita sedang berjuang dengan kondisi di kita masing-masing, kita sedang berjuang dengan ujian kita masing-masing, dan bahkan saya bilang saya Ustadz Dodi, saya Hatabu, kita belum ada jaminan masuk surga semuanya gitu, walaupun misalkan ini, walaupun mungkin di Jawa mungkin banyak yang manggil saya Gus gitu ya, Gus Ruli misalkan gitu. Ya, ya itu hanya sekedar bagi saya sekedar panggilan-panggilan saja, bukan sebuah itu berarti kininya begini, tidak, sama sekali tidak. Maksud saya hati-hati dengan konteks itu seperti itu. Mungkin gitu sih Sat, Baik, dari saya. baik. Apa ya kalau minjem istilahnya orang Jawa itu bibit bebet bobot gitu. Ya, Jadi apa berhati-hati memilih eh, apa namanya pasangan itu kan juga jadi bagian yang sebetulnya setiap kita memang boleh punya itu. Tetapi ya, kalau kita merujuk kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW, beliau nyatakan bahwa jika seseorang mencari pasangan itu dari
penampilan, dari wadaknya, dari basirahnya, dari tampilan fisiknya, dari ketertarikan kita melihat rupawan atau tidak, maka ini seperti ciri-ciri orang-orang Yahudi. Mereka hanya melihat eh, apa orang Romawi, maaf, orang Romawi. Kalau lihat orang dari kekayaan, maka inilah orang Yahudi. Kalau lihat dari nasab, itu Arab jahiliyah. Ya. Gitu. Maka Rasulullah SAW menyatakan kelompok yang keempat adalah kelompok yang dijadikan pasangan karena agamanya. Nah, ini yang aku suka, kata Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya kalau mau lihat dari sisi nasab, itu Arab jahiliyah. Kalau dari sisi kekayaan, itu Yahudi. Kalau dari sisi penampilan, itu Romawi. Seolah-olah kalau bahasa yang sering kali Rasulullah SAW sampaikan itu, biasanya Rasulullah SAW sampaikan tuh gini, 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 laisa minna. Itu kan kadang-kadang ada bagian yang ini bukan golonganku. Seolah-olah Rasulullah SAW ingin menggiring yang nggak usah diperhatiin soal penampilan, soal kekayaan, soal nasab seperti apa. Yang penting agamanya bagus. Ya. Seperti sebagaimana para ulama menyatakan bahwa menikahlah dengan orang yang bertakwa karena ketika dia sudah tidak mencintaimu, dia akan menjalankan pernikahannya karena Allah. Wah, itu buat saya jadi wow, ini keren banget gitu. Jadi nggak lagi melihat bahwa kok aku nggak dikasih bunga, kok aku nggak dikasih coklat, kok aku nggak pernah diucapin belayan kasih sayang, kok aku jadi seolah-olah demanding kebanyakan nonton drama Korea apa ini. Jadi bagian yang kadang-kadang drama Mesir juga gitu gitu. Jadi apalagi drama Turki ya lebih lebih parah lagi gitu, lebih Iya. ganteng-ganteng dari orang Latin gitu. Itu ya kadang-kadang membuat kita tidak mau merujuk kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW. Betul. Ya, jadi itu yang memang jadi akhirnya ya tadi. Bahkan ya tadi kalau dalam pernikahan ya, ini karena belum ada yang nanya ya, belum ada yang nanya, kita ngobrol aja jadi. Ya, jadi kalau dalam pernikahan itu kan kadang-kadang kita terjebak dalam suasana kehangatan itu seperti dibayangkan suasana pacaran. Padahal kalau setelah menikah itu kan lebih pada suasana pertemanan. Dalam tanda kutip nih, apa akhirnya ngomong berteman itu kan memahami. Kalau pacaran itu kan taunya tentang, saya tidak bicara pacaran itu boleh atau tidak ya, tapi suasananya. Suasananya itu kan suasana yang memang eh, menghadirkan bahwa sesuatu yang terbaik tanpa memahami, tetapi bahwa seiring berjalanan waktu ya tadi, seiring berjalan waktu bagaimana akhirnya ini menjadi sebuah pertemanan, dalam tanda kutip pertemanan itu teman hidup itu adalah ngomong terkait dengan saling memahami. Ini yang hari ini kurang kurang banyak yang terjadi tadi, mungkin terjebak dengan suasana-suasana sinetron, sinetron apa drakor lah atau apapun itu yang mengumbar romantisme. Padahal sebenarnya kan apa ya, romantis itu bukan sesuatu yang perlu ditunjukkan juga dalam dalam konteks di umum ya, di umum. Tetapi bahwa dan romantisme ini sangat-sangat gini, semua orang punya cara romantisme yang berbeda-beda. Ini kan harus yang dipahaminya di sini. Jangan sampai juga akhirnya kok di sana begitu, di sana dikasih bunga gitu ya. Kalau di saya mendingan dikasih emas daripada dikasih bunga ya. Kalau kata kata istri saya mendingan dikasih emas daripada dikasih bunga-bunga nggak bisa apa. Wah, Ya bercanda-bercandanya gitu ya. kayaknya istri jenengan kayak janjian sama istri saya, Ustaz. Oh, jangan-jangan mereka saling WA itu. Iya. Monggo loh ya, sekali lagi silakan Bu, kalau ada persoalan yang ingin diutarakan ke kita. Ada keresahan saya gini, Ustaz. Oke. Eh, anak-anak sekarang itu kok tingkat keparahan akhlak dan adabnya seperti satu generasi rusak. Hmm. Saya curiga terhadap gerusan tontonan budaya atau saya nggak tahu apakah dari gadget yang isinya game yang Ya, sampai kemudian kan kalau kita lihat hari ini siapa yang nggak tahu Mobile Legend
Ya, Hari ini siapa yang nggak tahu Dota, siapa yang nggak tahu itu ya, sampai kepada Grand Theft Auto yang jadi bagian mainan ya sebetulnya tidak diperuntukkan mainan itu untuk anak di bawah anak-anak. umur. Ya, Subliminal message-nya, pesan tersembunyinya adalah ketika seorang anak itu punya nafsu untuk menghabisi lawan. Itu kan di hmm, game itu kan gitu banget ya, ya, gitu. ya, Jadi eh, bagaimana caranya? Apa dikeroyok? Apa cheating ngambil diamond atau beli gitu ya, ya, beli diamond ya, atau melakukan trik-trik yang pokoknya gimana caranya supaya dia dapat diamond banyak atau dia dapat poin banyak sehingga punya respect, punya apalah istilahnya yang di situ sehingga skillnya atau senjatanya lebih dahsyat, lebih mematikan dan sementara dia punya armor lebih lebih tebal sehingga agak susah mati dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang kemudian tanpa mereka pahami bahwa itu sebuah permainan, tetapi di dalam ya, keseharian mereka lakukan itu kepada setiap orang, bahkan dalam ya, obrolan sekalipun ya, itu sangat jelas tersirat betapa betapa rusaknya mental mereka ketika mereka itu punya punya seperti punya dorongan ingin menghabisi ya, orang ya, lain gitu. ya, Kalau di modern psychology-nya Douglas McGregor itu ini kebentuk jadi manusia X semua ini. ya, Jadi saya yang nggak tahu apakah saya yang terlalu aristokrat atau apa gitu ya, tapi saya lihat itu kok ini satu generasi gitu nggak cuman hmm, tipikal ini anak sini aja atau anak yang itu aja atau ini sepertinya global gitu jadi kayak ya. wow ada nggak tahu saya penangkapan saya keliru atau gimana sih. Iya, Sat. Jadi memang hari ini kan nanti sistemik ya. Saya bilang sistemik tidak bisa kita hanya mengambil dari satu sisi saja. Ini sistemik bahwa memang hari ini figur orang tua sudah kehilangan. Kita sudah banyak kehilangan figur orang tua. Bahwa anak-anak kita kehilangan figur orang tua karena nanti sebenarnya nyambungnya begini, Sat. Ketika anak-anak ini punya figur orang tua, mereka punya figur heroes. Nah, hero. Sebenarnya kan hari ini pattern ya. Kita bicara pattern. Anak-anak nggak ada pattern, nggak ada heroes. Ketika udah nggak ada heroes, akhirnya mereka mengambil heroes-heroes. Kan anak itu senang dengan yang namanya eksistensi, ya Ya, kan? Nah, anak itu anak apa namanya? Anak-anak punya eksistensi. Mereka harus eksis gitu lah. Selama ini akhirnya mereka bisa eksisnya di sana. Mereka bisa eksis di sana tanpa mereka bisa melihat contoh real di apa kehidupan nyata. Kenapa saya bilang gitu kehilangan heroes? Mohon maaf, hal yang sederhana sekali. Ketika orang tua ayah menyalahkan ibu di depan anak, ibu menyalahkan ayah di depan anak, akhirnya izah orang tua hilang. ya. Tuh, jangan contoh bapakmu. Hmm. Tuh, jangan seperti ibumu. Ya, Hero mereka udah nggak ada gitu. ya, Akhirnya apa yang habis. terjadi? Ketika kehilangan heroes, kehilangan pattern, kehilangan sosok, akhirnya mereka apa? Oh, ternyata digiringlah mereka dengan kegiatan. Saya kemarin cukup cukup miris ketika di Ramadan kemarin. Saya pikir anak-anak muda, masya Allah ya, anak muda di masjid saat di masjid itu pada ini itikaf itu, anak mudanya banyak. Ternyata lagi mabar. Saya kaget itu kan di depan gitu ya. Saya kebetulan qadarullah lagi pas perjalanan karena sudah maghrib saya oke lah daripada ke rumah juga nanti kemalaman juga ini saya akhirnya itikaf di situ gitu itikaf di situ lihat wah senang banyak anak muda gitu ya ternyata oh, mabar saya bilang ini apa-apa di masjid malah mabar bukannya ini dan ya tadi saya bilang kalimat-kalimat yang muncul tuh ya Allah kalau mungkin cuk-cukan ya kalau Ya, Ustaz tahu lah ya, ya, cuk-cukan saya bilang ya. kaget ya apa-apaan nih saya bilang di masjid gitu kan saya akhirnya sampai bilang kepada DKM. pengurus masjid mohon Iya, maaf standar. DKM-nya saya tahu maksudnya bagus memberikan fasilitas wifi saya tahu bagus maksudnya bagus tapi tolong itu diperhatikan jangan hanya memberikan fasilitas tanpa Ya, juga mengevaluasi ngontrol ya. kontrolnya nggak ada. Hari ini pun yang terjadi pada kita. Kalau saya kembalikan pada konteks orang tua tadi, ketika ini sudah salah menyalahkan ini, menyalahkan ini menyalahkan ini, dan akhirnya itu di depan anak, apa yang terjadi?
kehilangan kehilangan seorang sosok, izahnya hilang, anak-anak nyari izah yang lain, nyari sosok yang lain. Ya, Ini kita belum ngomong bagaimana orang tua memperkenalkan Rasulullah, ya, memperkenalkan para sahabat dan sahabiah. Itu belum ngomong ke situ, baru di ya, titik ini saja udah los gitu. ya, Akhirnya apa? Didik, kalau dalam kata saya apa ya, katanya Habib Umar, kalau tidak salah saya sempat dibaca sebuah kitab, kalau kamu nggak siap mendidik anakmu, jangan khawatir, di luar sana banyak yang siap mendidik anakmu dengan kebatilan gitu loh. Dan ya, hari ini kalau ketika kita malah sibuk menyalahkan, dan mohon maaf kadang-kadang dengan alasan kan saya sibuk nyari uang, Ustaz. ya, Nah, hadirnya sekolah ayah bunda ini ingin mengembalikan bahwa prioritas utama kita bukan uang. Uang penting ya, tapi prioritas utama kita adalah menjaga amanah Allah. Nah, kalau uang itu nanti kita butuhkan, betul, kita tidak salah. Uang itu dibutuhkan untuk menjaga amanah Allah. Tapi ingat, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi keimanan anak kita tidak ditentukan, tidak apa ya? Tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki kita kan udah pasti udah dijamin sama Allah. ya. Inilah yang menurut saya menjadi ya, ini kegundahan ya, saya dengan kegundahan kita gitu. Baik. Ini ada Tedwi nih. Gimana ngatasin Gen Z ini yang kelihatannya strawberry apa? Strawberry look gitu ya. Walau tidak berada di Ya, keluarga yang broken home, tapi kebanyakan anak-anak ini ngalamin broken heart. ya. Ngatasinnya gimana tuh? Ya, tadi kembali lagi akhirnya kita harus kita kan tadi bahwa ini kembali ke dasar pondasi dulu ya, pondasi dulu bahwa pondasinya itu emosi. Pondasinya itu anak-anak harus kenal emosi dulu. Heart itu adalah rasa. Sebelum ngomong logika, itu ngomong rasa dulu diberesin. Bagaimana sebenarnya hari ini kita itu ngomong anak-anak itu kan anak-anak yang kehilangan emosi, bukan anak yang nggak bisa mikir, tapi mikirnya didrive oleh emosi, dan emosinya emosi negatif, ini yang jadi masalah. Ya, Akhirnya bagaimana? Akhirnya harusnya kita, kalau kita ngomong harus, bagaimana kita, kemarin ya, minggu kemarin kita bahas bagaimana berkomunikasi. Komunikasi pun dia diawali dengan emosi yang clear dulu gitu kan. Baru kita bisa mengkomunikasikan. Kalau emosinya nggak clear, komunikasi itu juga nggak akan beres. So bagaimana kalau kita ngomong ini, yuk perbaiki dari rumah, bagaimana kita tadi mengkomunikasikan emosi-emosi kita. Bagaimana kita apa namanya, memperbaikinya, dan memperbaikinya nggak bisa ngomong karena kita bukan negara ya, saya bilang kita sebagai sebuah community, memperbaikinya dari rumah kita masing-masing. Jangan berharap kita nanti, oh nunggu negara deh, nunggu sekolah deh, enggak. Tapi adalah bagaimana kita yang mulai dari rumah-rumah kita. Dari rumahnya Arkom bin Abil Arkom, umat Islam itu jaya. Dari rumahnya, dari rumah-rumah. Jadi kita kalau mau ini sekolah ayah bunda, ayo dari rumah kita. Kalau di sini ada 24 orang, berarti ada 24 rumah, ya kan? Ada 24 rumah. Berarti 24 rumah ini kalau kita mulai, kalau kita nanti bisa Masya Allah menjadi 24 cahaya, nanti akan minimal satu, kalau kita nggak usah ngomong cahaya untuk orang lain lah, cahaya untuk rumah lain, cahaya di rumah kita saja. Kalau ketika rumah kita bercahaya, insya Allah nanti menjadi penerang-penerang. Nah, kalau saya berharap nanti ini kayak menjadi sebuah jaringan ya, jaringan ayah bunda yang ingin sesurga sekeluarga ada di seluruh Indonesia. Inilah menjadi cahaya-cahaya peradaban itu dari sini. Jadi kalau mau memperbaikinya gimana? Ayo dari rumah kita masing-masing. Yuk kita mulai perbaiki. Dari mana? Dari komunikasinya, tauhidnya. Kalau kita ngomong tauhid, tauhidnya diperbaiki, komunikasinya diperbaiki, habluminallah diperbaiki, habluminannasnya diperbaiki, insya Allah tidak menjadi sebuah kebaikan. Utopis banget, Ustaz. Itu kan berat. Berat kalau nggak dimulai. Caranya hmm, gimana? Ya mulai. Jangan akhirnya no excuse, nggak usah cari pembenaran ke anak. Kalau kita memang salah ke anak, ya sudah salah saja, selesai ya, urusannya. Jadi akuin saja gitu ya. iya, akui saja. Jangan akhirnya sekarang itu pengen memperbaiki tapi gengsi gede lah, ini repot. Ya, Jadi hari ini tuh kan orang tua karena tadi rasa memilikinya tinggi, babnya gengsi, ya jadinya malah repot urusan. Gitu, Seth. baik. Eh, ini Mbak Andre ini nanya bagaimana cara Oke, memperbaiki izah oke, orang tua supaya anaknya bisa menjadikan mereka sebagai contoh. baik.
Pertama adalah kalau kita ngomong izah orang tua tadi, di dalam komunikasi jangan saling menyalahkan di depan anak. Makanya sebenarnya kalau ada masalah apapun, selesaikan dalam kamar-kamar tertutup, ya kan? Ini ya walaupun tadi, oh susah Ustaz, kadang-kadang kita tuh ada dinamika, ada debat di antara rumah, gak ada masalah debat itu. Tapi dipastikan bahwa di situ debatnya debat ilmiah ya, bukan hanya tadi masalah rasa tadi. Mohon maaf, saya dilahirkan dari mungkin keluarga yang ngomong kutubnya agak jauh. Saya mungkin pernah cerita, kutub saya itu agak jauh. Ibu saya itu lulusan Bangil, Persis. Ayah saya itu lulusan dari Lirboyo. Bisa dibayangkan kan itu, Ya, kutubnya kutub kanan banget, satunya kutub kiri banget gitu. ya, Yang mungkin sederhananya kalau dalam Ramadan saja, yang satu dua tiga, yang satu itu 11, 11 itu 11. pakai 4 4 3 gitu kan, bukan yang dua Ya, dua dua seperti ini. ya, Dan saya dari kecil itu melihat mereka berbeda pendapat dalam, tapi mereka itu pendapatnya ngomongnya dalil itu, oh, dalilnya begini ya, dalilnya begini Bu. Akhirnya pada mereka, oke, saya mempercayai dalil ini, tapi bukan pada saya menghormati ayah saya dan menghormati ibu saya. Kenapa? Mereka bukan menyalah-nyalahkan dalam tuh jangan contoh ibumu, ibumu tuh begini. hmm, Itu hmm. tidak pernah Tidak terucap ada kata-kata pembunuhan itu. karakter ya. Tidak ada. Nah, ini yang jadi sebenarnya di sini kata kuncinya. Kalau memang anak itu, agar anak itu hormat pada orang tuanya, jangan ada pembunuhan karakter di rumah. Ini. Kedua kemudian adalah eh, yang seperti kemarin Ustadz sampaikan, bab komunikasinya. Di bab komunikasi itu juga perlu diperbaiki. Kemudian kita perlu bangun, dan tadi suasananya suasana egaliter. Egaliter itu bahkan tadi bukan pasal 1, pasal 2 orang tua selalu benar, Ya, kalau salah balik ke pasal 1 itu nggak ada gitu. ya, Itu akan nanti bahwa apa? Karena kalau di masa kecil ya, di usia 0 sampai 7 tahun, anak akan menganggap orang tua selalu benar. Tetapi ya, ketika di tahun kedua, mereka itu sudah tahu kok ini ngomongnya begini, ininya kok begini. ya, Kan aku benar, dia salah. Pertama aku selalu dipaksa untuk membenarkan perintah orang tua aku, padahal itu nggak benar. Nah, itu sudah mulai itu nanti akan turun juga. Nah, ketika mulai egaliter itu di egaliter bahwa oke, kamu boleh berpendapat, itu anak-anak kan mengerti itu. Ini juga menjadi izah orang tua menjadi baik. Dan kemudian ya. tadi akhirnya kalau kata kuncinya satu, teladan. Kedua, kedua hasanah, orang tua menjadi kedua hasanah, itu kata kuncinya. Ya. Mungkin kita bisa refer kepada surat 37 ayat 102. Mungkin ini nggak tahu yang ke berapa puluh kali saya ngulang ayat ini. Tapi yang mengagumkan saya adalah bagaimana cara Allah melegitimasi apa yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim ini menjadi sangat dominan. Betapa seorang ayah kemudian memberikan peluang, memberikan pendapat dalam konteks bagaimana pendapatmu ketika aku hendak menyembelihmu untuk Allah. Itu bisa saja seorang Ibrahim alaihissalam yang kekasih Allah dan semua paham itu langsung memerintahkan, sini tak potong, itu bisa saja begitu itu. Tetapi tidak, justru Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta pendapatnya Ismail. Bahkan kita bisa lihat bagaimana Ibunda Hajar mengajarkan eh, rasa hormat dia kepada ayahanda itu menjadi bagian yang saya nggak tahu. Ini untold stories karena tidak ada data yang cukup untuk menyatakan bahwa Ibunda Hajar lah yang melakukan pendidikan pencitraan seorang suami yang meninggalkan beliau sejak lama sehingga memunculkan sosok yang dicintai oleh Ismail itu dicintainya karena Allah. Dan itu kelihatan di surat 37 ayat 102 itu menyatakan bahwa amat Umar seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan saja seperti yang Allah SWT perintahkan karena engkau akan mendapati aku seperti anak yang mendapati aku sebagai anak yang sabar. Itu tidak akan pernah bisa terjadi kecuali ibunya menanamkan bahwa cintailah bapakmu karena Allah. Cintai eh, ayahmu karena dia adalah kekasihnya Allah. Itu bagian yang kemudian eh, pantas saja kalau kemudian Ibunda Hajar meminta Ismail alaihissalam untuk meminta Ismail alaihissalam untuk mencintai ayahnya.
Karena memang sosok ayah yang punya ketauhidan yang sangat luar biasa ini, kita bisa lihat dari beberapa doa setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail dan Hajar, itu kemudian beliau punya doa yang sangat luar biasa. Di antaranya doa yang paling mengagumkan itu, ya Allah, datangkanlah kepada mereka buah-buahan agar mereka bisa hidup di tempat ini. Sampai sekarang saya tidak pernah menemukan ada pohon buah kecuali kurma. Tetapi Mekah itu dan Madinah begitu melimpah buah-buahan, terlepas dari datang dari Afrika, impor dari Thailand, atau mungkin di Taif dan seterusnya. Itu bagian yang sebetulnya kalau kita lihat, ini doanya seorang ayah yang soleh itu ternyata powerful loh, untuk bisa membentuk seorang istri yang seperti itu. Dan Nabiullah Ismail alaihissalam punya karakter yang nggak ada takutnya gitu, karena Allah SWT yang lebih dicintai ketimbang perintah ayahnya. Selain beliau menyatakan bahwa mencintai ayahnya itu lewat ketaatan kepada Allah, itu kan jadi satu kuat banget simpulnya keluarga keluarga Ibrahim itu gitu. Sehingga kalau kita lihat surat 60 ayat 6 atau ayat 4 gitu ya. Di ayat 6 tuh yang kelihatan banget. Qad kanat lakum fihima gitu ya. Itu betul-betul sudah ada, lekat betul, eh, apa teladan terbaik itu kepada Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka. Itu kalau kita lihat surat 60 ayat 4 dan ayat 6 itu bagian yang kemudian bisa menyelesaikan semua persoalan, bahwa eh, sebegitu kuatnya mereka bergantung kepada Allah, sampai kemudian ya balik lagi, apel jatuhnya nggak jauh dari pohon. Tapi kalau kemudian kita melihat bagaimana ayahnya Ibrahim alaihissalam itu punya kegagalan total dalam konteks parentingnya, nggak punya beliau. Tetapi pencariannya menjadi sangat luar biasa ketika berhadapan dengan apa yang Allah SWT perintahkan kepada beliau. Kalau dari perspektif saya gitu, Ustaz. Iya, Ustaz. Setuju, Ustaz. Walaupun kita mungkin tadi memang tidak ada bukti sejarah, kalau kita ada mungkin ayat yang mengatakan bagaimana pola Hajar mendidik, tapi Ya. secara mahfum bahwa ya siapa lagi yang mendidiknya kan gitu kan, Ya, kalau di itu kan dalam kondisi kelihatan seperti itu. cetha welo-welo kan, itu kelihatan banget gitu. Kok bisa begitu? Nggak mungkin sulapan. Artinya bukan Betul, bukan datang dari Allah memberikan Ismail berubah kayak apa Imam Mahdi gitu dalam semalam, enggak. betul, Ini betul, betul-betul betul. didikan didikan yang luar biasa, karena tanpa ayah 8 tahun itu, kalau kita Ya, lihat sejarah 8 tahun ngajarin anak untuk jadi seindah itu akhlaknya kan, wow, gitu. Jadi luar biasa. ya. Kalau ada yang bilang kan, kalau dalam ada orang Barat mengatakan hewan itu selalu melahirkan hewan, ya. Hewan selalu melahirkan hewan, tapi manusia tidak melahirkan manusia. Gimana tuh, Karena Ustaz? ternyata memang tadi kan, ya tadi dalam konteksnya begini, konteksnya saya mungkin, wah, emang manusia tidak melahirkan manusia? Iya, manusia tidak melahirkan manusia, tapi manusia harus mendidik manusia. Untuk menjadi manusia itu perlu didikan. Karena apa? Di Hmm, sinilah yang, kalau kita, hari ini kalau kita hanya mendidik secara insting saja, insting hidup, agar insting hidup, itu kita mendidik hewan, mohon maaf. Ayam itu ya, kalau cuma ini dididik jadi ayam lagi, itu dengan cara bagaimana yang dididik adalah instingnya. Nah, ada piranti akal yang di sini yang memang perlu dikembangkan dan terus dijaga. Nah, ini yang menjadi penting akhirnya. Dan ini juga, ya tadi, saya sedang sering lihat, sering bilang bahwa ini ada kesalahan logika, bahwa oh, anak kita yang penting, nggak apa-apa Ustaz, anak saya jadikan, pokoknya dia harus cita-citanya jadi imam masjid, gitu kan. Saya agak, jadi imam masjid, jadi imam itu jangan, bukan sebagai, ini jangan dibayangin, saya bilang gitu. Ya, tapi betul ya, negara Timur Tengah itu nggak jadi imam digaji gede gitu ya. Tapi bukan itu gitu loh, maksud saya jangan itu yang dijadikan, ya tadi, duat, nah dai menjadi seorang pendakwah itu kewajiban. Nah, duat qabla kulli syai, kalau mungkin dalam ya, dalam dalam pepatah seperti itu. ya, Tetapi kerja itu izah. Itu ini sesuatu yang berbeda dalam konteks ini. Kemudian bahwa mendidik anak itu tidak hanya cukup tadi saya di anak-anak tingkat dasar, kehidupannya adalah kita ngomongnya bagaimana insting kehidupannya berjalan. Tetapi habis itu bagaimana otaknya berkembang. Nah,
otaknya berkembang, inilah yang akhirnya menjadi kata kunci. Akhirnya mereka bisa berpikir. Ketika mereka bisa berpikir, seorang Ismail, kalau kita baik, kenapa kalau saya melihatnya dalam konteks pertumbuhan, kenapa hikmahnya beliau itu di usia 7 tahun lebih, ya kan, di usia-usia berpikir. Saya nggak kebayang anak-anak kita usia 7 tahun ketika bapaknya ngomong, Le, kamu mau disembelih ya. Anak itu kan sudah tahu, 7 tahun tahu disembelih itu kayak gimana gitu kan. Ya, ya. Dia bisa menggunakan rasionya dengan mengatakan itu. Masya Allah, saya bilang itu tauhidnya udah kayak wow gitu loh. Saya tuh yang, ya Allah, itu gimana cara ngedidiknya ya. Dan ini dan saya, Pertanyaan 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 yang sama, Ustaz. ya, Saya potong, Ustaz. ya, Di Palestina itu ada anak yang terjepit kepalanya di reruntuhan ya, tembok. ya, Itu ya, sekitar umur 4 tahunan begitu. Yang ya. diteriakkan bukan Umma, Nah, tetapi Allah, Allah, Allah tanpa nangis, ya, padahal kakinya sudah hancur. ya. Itu ini gimana ngajarinnya ya anak umur 4 tahun bisa kayak begitu tuh ya gitu. Dan Nah, kemarin juga ngelihat ada anak-anak mungkin sekitar lima tahunan juga. Yang dia cari itu, yang dia cari bukan ummanya, bukan abahnya, tapi betul-betul Allah, Allah, Allah. Sampai nangis Allah, Allah, Allah. Itu nggak ngerti saya. Saya sendiri, wow. Cara apa ya yang mereka mereka lakukan saudara-saudara kita di Palestina untuk mendidik anaknya gitu? karena gini, kalau dalam konteks itu sebenarnya yang sama yang seperti saya sampaikan tadi di tulisan tadi pagi, menjadi khalifah itu mendekatkan mereka pada realitas. Hmm, Ini yang menjadi kata kunci, realitas hidup. Realitas hidup itu ketika di sana sebagai ladang jihad, di ladang jihad itu mereka ketergantungannya ya tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah kejadian, mungkin pernah saya ceritakan dulu di Al-Mughni. Di Al-Mughni saya pernah ceritakan ketika putri kami waktu itu masih usia kelas 1 kelas 2 SD, dia sakit panas, tiba-tiba dia malam-malam bangun, dia minta, Abah, aku minta mau sholat, aku minta kesembuhan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu langsung meleleh gitu. Ayahnya langsung jam 2 malam itu langsung meleleh, langsung termenung, terpekur. Di, dari cerita, ini ternyata dibangunin dari cerita bahwa kesembuhan itu datang dari Allah, minta pada Allah lewat sholat, lewat ini. Saya bilang, oh, luar biasa sekali ya, dampak cerita itu luar biasa sekali gitu loh, ya, dampak ya. komunikasi itu luar biasa sekali. Dan inilah yang sebenarnya menjadi hari ini yang oase-oase bercerita. Karena tadi gini, di dalam konteks ini kan gini, eh, emosi itu nanti, kalau kita ngomong Nabi Adam nih, Nabi Adam itu kan pertama itu diajarkan oleh Allah nama-nama benda. Ya, Itu kan ditalaki, berarti ya. ditalaki. Dan itu dalam konteks pendidikan itu konteksnya ibu. Oh, Anak-anak oke. yang kurang bisa ini itu salah satunya karena ibunya kurang Ngobrol. banyak cerewet dalam tanda kutip gitu, tanda kutip. Tetapi nanti logikanya cerewetnya sudah, logikanya dibangun oleh bapaknya. Nah, ini kan Hmm. kesinambungannya. Ini yang kesinambungan ini yang tiba-tiba jadi hilang gitu loh. Ya, Ternyata apa? Mohon maaf, yang ngasuh mbaknya. ya, Namanya mbak ya, secerewet-cerewetnya mbak. Ya ya. nggak berani lah marahin itu kan nggak berani. Gimana Atau gimana pun, atau sebaliknya. atau sebaliknya ya kan, atau sebaliknya ini yang menjadi masalah juga akhirnya. Dan tadi akhirnya dia tidak bisa mengutarakan, karena saya ada beberapa ini ya, saya di tempat saya lagi ya beberapa kali nemuin anak-anak yang bukan speech delay, tapi saya bilang ini anak kemampuan motoriknya bagus, interpersonalnya bagus, tapi kok dia nggak bisa ya. Saya ketika ngobrol deketin pola asuhnya, ternyata yang ngasuh kakeknya, kebanyakan Hmm. kakeknya. Ya, Namanya orang sepuh nih, orang ya. sepuh, Habis orang energinya sepuh, udah. kakek, yang penting anaknya diem, mau uli terserah Ya, dia. ya, Padahal yang ya. pertama itu yang harus dari kecil anak itu harus diajak ngobrol, dan itu sebenarnya itu adalah memang bahasa fitrahnya anak-anak dengan ibu dengan pada anak. Kadang-kadang kok kan anak bayi juga nggak ngerti, ngobrol apa juga nggak ngerti kan, Ya. ibunya ngomong, ibunya cerita. Tapi itulah sebenarnya bahkan sebenarnya di 2 jam pertama itu mereka sudah, anak-anak kita ini dari 2 jam pertama itu sudah belajar banyak. Makanya anak kecil itu lebih, dalam tanda kutip, lebih capek daripada orang dewasa karena dia belajarnya itu full. Nah, inilah yang menjadi menjadi apa namanya, kalau kembali tadi,
Dekatkan anak-anak dengan realitas kehidupan. Hari ini, mohon maaf, atas dasar biar hidup lebih enak, kita jauhkan dari realitas kehidupan. Misalkan Ya. saya di sini di kampung, di desa, saya di Kediri sini. Di Kediri, yang relatif dunianya dunia pertanian. Tapi anak-anak sekarang, bayam aja nggak tahu pohon bayam. Pohon bayam aja nggak tahu. Saya kemarin tuh saya kebetulan dari belakang gitu, dari belakang metik bayam, terus saya ke depan ini. Ini ada yang tahu nggak ini apa namanya? Sayur apa? Nggak tahu. Ini sayur bayam. Kalau masih dia mungkin taunya udah matang bayam ya sayur, tapi masih bentuk bayam tuh nggak tahu. Atas dasar tadi, apa yang saya tahu bayam di pasar juga banyak nanti yang penting dia makan. Dia juga tahu harusnya dari mana berasal. Kalau di Palestina sebagai ladang jihad, sebagai ini di anak-anak tadi dia sudah didekatkan dengan realitas kehidupannya. Hari ini atas dasar enak kita jauhkan anak-anak dari realitas kehidupannya. Ini masalah. Saya bilang gitu. Ini masalah. Baik. Bahkan nanti dalam konteks kehidupan di kota besar, misalkan di Jakarta ya, mungkin saya juga pulang beberapa kali ke Jakarta gitu ya, banyak anak-anak yang tadi, saya tanya ibu-ibu, Bu, anaknya kalau sekolah naik apa? Dianterin Ustaz. Sampai sampai SMA dianterin, bahkan sampai kuliah pun masih dianterin gitu. Padahal sampai segitunya kah saya bilang kalau di kampung saya diantar mungkin wajar nggak ada kendaraan umum gitu. Kalau mungkin Jember gitu, di Jember kalau suruh naik angkot itu bisa anak-anak bisa telat itu, makanya Ya. diantarin gitu kan. Tetapi kalau di Jakarta saya bilang yang 24 hours ada public public transportation gitu-gitu. Transportation. Iya, transportation. Kenapa kita takut? Jangan sekarang lebih jahat, Ustaz, gitu. Nggak jahat. Jadi dia sama sekarang nggak sama-sama saja. Kalau kita tidak memberikan kepercayaan, mendekatkan, memberikan tanggung jawab, nah inilah nanti anak-anak yang mengatakan ketika minta pertolongan pada Allah itu ketika mereka dekat dengan realitas dan mereka diberikan tanggung jawab. Nah, kamu yang seperti saya ceritakan dulu, saya sangat ketika 2017 atau kalau salah itu saya ke Fetih Fetih Panorama di panorama yang Museum Fatih itu, saya agak tercekat ketika seorang ibu mengatakan dengan bahasa Turki, dia mengatakan bahwa, nak, kamu itu adalah cucu-cucunya pasukan Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Kalau dulu Eropa Konstantinopel dibebaskan oleh Al-Fatih dan pasukannya, nanti kalian akan membebaskan Amerika dan Eropa. Kalianlah menjadi kebakar. Saya yang ngedengar aja kebakar gitu. Itu kalau kita itu kan nggak pernah cerita tentang sejarah. Ya. Nggak pernah kita cerita tentang sejarah, nggak pernah cerita tentang heroisme. Bahkan kadang-kadang, jangan kayak bapakmu lah. Kan balik lagi tadi, izahnya hilang. Orang tua izah hilang. Bangsa kita nggak punya izah, akhirnya tadi selesai. Inferior, terus strawberry, nanti sandwich, nggak tahu deh, nanti setelah Z itu generasi apa lagi, nanti sebutannya apa lagi. Ya. Setelah strawberry, jangan nanti mulberry, blueberry, atau apa, saya nggak tahu dah nanti ini. Ini Mbak Andreni bilang, Ya. bagaimana cara ngebangun hati anak perempuan yang sudah kecewa karena ayahnya selingkuh sehingga perlakukan ayahnya sebagai ATM aja, datang saat butuh jajan, sedangkan istri juga sudah mengingatkan suami supaya kembali ke jalan Allah. Ya, oke. Jadi ya, kembali ke pasal 1 yang kemarin yang kita sebut bahas, tidak ada dunia yang ideal. Ya. Kondisi tidak ideal. Ini yang penting pertama. Kedua, bahwa yang paling penting nanti ada dari dua sisi, dari dua sisi. Yang sisi pertama dari sisi ibu. Dari sisi ibu udah ketika sudah tidak, semua kita pasti punya masa lalu dan semua kita juga pasti punya masa depan. Dalam artian masa lalu, kesalahan-kesalahan yang sudah selesai dulu ya dulu. Dan jangan sampai akhirnya ini diungkit-ungkit, selalu diungkit-ungkit. Ini yang dari sisi satu. Dari sisi kedua, bahwa tadi kita pelajaran dari Nabi Ibrahim, karena ini masih di bulan Dzulhijjah gitu kan. Pelajaran dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ayahnya seorang yang kalau kita bisa bicarakan ayahnya syirik ya, ayahnya pembuat patung dan segala macam, tetapi beliau juga tetap hidup menjadi seorang yang bahkan disebut sebagai milah Ibrahim ya. Bahkan jadi milahnya Nabi Muhammad itu selalu mengatakan, bahkan dalam sholawat pun sholawatnya sampai ke Nabi Ibrahim gitu kan, nyambungnya ke Nabi Ibrahim. Berarti apa sebenarnya yang perlu ditumbuhkan adalah bagaimana dia mau berpikir. Nabi Ibrahim itu kan proses perjalanan mencari Tuhannya
cukup cukup heroik gitu ya, melihat, mengamati. Berarti kan kalau melihat, mengamati, transmisi di otaknya juga tetap berjalan gitu. Hari ini jangan sampai akhirnya, ini karena apalagi dalam konteks anak perempuan, jangan sampai ketika dia, walaupun dia perempuan yang cenderung emosional, tetap dia dituntun cara berpikir, dituntun cara berpikir. Jangan akhirnya cara berpikirnya hanya ngomong nyalahin dan nyalahin. Karena pada titik tertentu jangan sampai nanti dia nurun ini, yang hati-hati nih. Persisten itu menjadi apa namanya, sesuatu yang kita ini jadi persisten nanti akhirnya. Kita tuh jadi malah memolakan ke dia. Orang yang kita benci, jangan-jangan kita menjadi seperti orang yang kita benci. Karena kalau kita selalu bolak-balik jangan kayak dia, jangan kayak dia, jangan kayak dia, kita akan malah menjadi seperti dia. Nah, ini yang Ya. perlu penting. Jadi penting banget nih ini. Di sisi lain ada dua sisi. Dari sisi ibu, ayo dari sisi ibunya kita selesaikan, nak, sudah yang dulu ya, sudah. Kamu harus menjadi pribadi yang baik, yang bla bla bla. Tapi jangan merefer ke yang dulu lagi. Jangan merefer kasus-kasus itu lagi. Bahwa kasus itu sudah selesai. Jangan sampai akhirnya. Dan kemudian tadi, kalau hari ini merawat luka hati, merawat luka itu, akhirnya pertanyaannya gini, sebenarnya siapa yang ingin kita hukum? Menghukum orang tua atau menghukum diri sendiri? Ya. Merawat luka itu sama dengan menghukum diri kita sendiri. Dan ketika kita menghukum diri sendiri, itu tuh jadinya tadi, aku itu jadi begini karena kamu, aku jadi begini karena kamu. Akhirnya apa? Dia sebenarnya sedang dalam kondisi yang sangat terluka. Dan inilah yang perlu kita rangkul dan kita perbaiki cara berpikir. Begitu, mohon maaf. Dari perspektif saya, monggo serius. Ya, kalau aneh mungkin apa istilahnya, rejuvenate gitu ya, Ya, meremajakan kembali bagaimana seseorang itu kemudian menjadi berusaha untuk memperbaiki seluruh tatanan kayak tadi gitu. Ya udah, ini kesalahan ibu mungkin. Bisa jadi ini kesalahan ibu karena ibu terlalu bla bla bla. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebagai mungkin ibu terlalu gampang ngeyel. Mungkin ibu terlalu mudah bantah sehingga bapak begitu. Jadi bagian yang sebetulnya bukan defense bahwa iya bapakmu begitu dan seterusnya perusakan pencitraan itu, tapi kemudian kita coba untuk melihat bahwa seberapa sering kita melawan suami, seberapa sering kita eh, menentang suami, seberapa sering kita menjadikan suami lemah di posisinya sehingga dia seperti tadi yang disampaikan sama Ustaz Ruli, dia ingin mencari sesuatu yang dia bisa dominan. Karena nggak bisa dominan di rumah, maka dia cari sesuatu yang dia bisa mendominasi. Karena sebetulnya secara fitrah, laki-laki itu harus bisa memimpin. Begitu dia tidak bisa memimpin, sebetulnya kita, kan gini ya, ini kalau bicara kasus umum, para wanita itu ketika, mohon maaf, saya sering kali ngeledekin ibu-ibu yang lebih banyak ngaji daripada bapak-bapak, jangan sampai ibu-ibunya keminter, suaminya minder, anaknya keder, itu keluarganya keblinger. Maka jadikan suami untuk kemudian menjadi konsultan. Jadi maksudnya gini, ketika kita ingin menampar pasangan dengan hadis, dengan dalil, dengan artikel, dengan tontonan, dengan apapun, kita ingin menampar dia dengan data, maka pertanyakan dulu ke beliau. Agak 5 jam, Mbak. Antara jam 8 dan jam 11. Jadi bagian yang kemudian kita berikan apa istilahnya kesempatan bahwa ini adalah cara yang kemudian bisa kita tempuh modelnya gini, sederhananya. Tidak akan pernah seorang suami itu melakukan sesuatu yang keliru kalau istrinya bisa menyerap semua apa istilahnya. Kalau disebut sebagai serangan, sebagai sebuah kenakalan,
sebagai sebuah kekeliruan, sebagai sebuah kesalahan. Kalau si itu dan kemudian eh, tujuan untuk kemudian ini tidak boleh diketahui oleh anak. Ini sebaiknya tidak disampaikan kepada anak. Ini harusnya begini dan begitu dan seterusnya. Sehingga dia punya pola tutur. Maksudnya gini, ini ada data nih, ada hadis misalnya. Misalnya nyindir suami supaya ke masjid, gitu ya. Ada hadis yang disampaikan sama ustadznya, serem itu. Hadisnya serem. Sungguh berat bagi orang yang munafik untuk sholat ke masjid berjamaah subuh dan isya. Seandainya mereka tahu pahalanya, pasti mereka akan merangkak menuju ke masjid. Gitu. Maka di hadis riwayat itu tadi Ahmad dan Tirmidzi, di Bukhari Muslim bahkan dikatakan, aku akan meminta beberapa laki-laki untuk sholat berjamaah, dan kemudian aku dan beberapa sahabat yang lain akan mendatangi rumah orang-orang yang tidak mau sholat ke masjid, dan aku akan bakar rumahnya. Itu kan serem banget gitu kalau ngomong itu. Maksudnya bisa saja kita bilang sama itu, loh mas, kalau nggak mau ke masjid itu munafik kayak gini loh. Itu bisa begitu, tapi itu menjatuhkan mental, menjatuhkan izam, menjatuhkan harkat martabat. Sebaiknya bagaimana? Samperin, mas, aku dapat hadis kayak gini nih, maksudnya gimana tuh ya? Kan mas lebih paham dari saya. Jadi jadikan dia konsultan. Begitu dikasih, itu gelepak, gelepok, gelepak, biar dia dapat itu tamparan itu sebagai sebuah, wah saya harus memutuskan dengan bijak bahwa hadis ini tidak boleh saya pahami secara serampangan. Maka dia akan tertampar setampar-tamparnya gitu. Wah ini sih indir saya ini mah gitu. Kak, tapi maksudnya merangkak itu gimana sih, logikaku nggak nyampe gitu. Padahal kita tahu itu, tapi kita macak bodoh aja lah gitu. Pura-pura nggak ngerti lah gitu. Jadikan suami itu sebagai konsultan. Sebagai kalau ada apa-apa, dia merasa dibutuhkan. Kalau perempuan terlalu mandiri, biasanya laki-laki itu terus jadi gampangin. Kan bisa sendiri, kan bisa sendiri, kan bisa sendiri. Tapi begitu merasa dibutuhkan, eh, kadang-kadang cuman sekedar hal-hal yang sepele gitu. Eh, Mas masih sibuk enggak? Misalnya gitu ya. Masih sibuk enggak? Kenapa deh? Bentar aja, 3 menit aja. Aku kayaknya tumitku ini kayaknya ini deh, kangen tanganmu deh. Maka ambilin minyak zaitun gitu ya, terus kemudian ditetesin sendiri, terus kemudian ini yang sebelah sini, enggak yang sebelah situ, enggak sebelah situ. Nanti gangguin dia, godain dia, bisa lebih dari 3 menit itu. Bahkan sebetulnya tujuannya hanya untuk memberikan satu kebutuhan bahwa s- laki-laki itu kalau dibutuhkan itu menjadi seru juga gitu. Itu jadi bagian yang kadang-kadang begini, mohon maaf. Di dunia kerjanya gitu ya, ketika dia dapat achievement dari orang lain, sementara dari istri nggak dapat achievement gitu. Kenapa suami jadi gampang selingkuh itu biasanya karena dia nggak dapat achievement dari istrinya Ya. gitu. Jadi eh, kalau di apa namanya? Kalau di kantor itu begitu dilihat sama teman sedivisinya gitu ya, pas sudah presentasi apa segala macam, itu cuma nyeletuk kekaguman biasa aja. Tadi presentasinya keren banget loh. Itu jadi wah, wow gitu ya, jadi melambung itu. Tapi begitu sampai di rumah, belum nyampe udah ditelepon. Udah saya mana kok lama pulangnya? Itu jadi halah. Wah, udah senang-senang dapat achievement di kantor, malah di rumah malah tanyain eh, apalah segala macam dan seterusnya. Jadi perlakuan-perlakuan kecil yang seperti itu kadang-kadang menjadi penting untuk kita kemudian hidupkan. Jadi bagaimana memulihkannya untuk kepada anak, maka tumbuhkan juga rasa cinta mereka kepada orang tua. Contoh ini misalnya, beri contoh. Misalnya bapaknya nggak bisa dicari contoh. Contoh Nabi Ibrahim, contoh Yakub, contoh. Nah itu jadi bagian sosok-sosok yang eh, baik itu tetap ada, sehingga tidak hanya melihat yang buruk-buruk-buruk. Ya pikir nanti ujung-ujungnya apa? Ah, semua laki-laki sama kayak bapakmu maksudnya, sama kayak mbahmu kayak maksudnya. Nah, kan jadi ngaco lagi, semua berantem, malah tambah berantem itu yang begitu. Gitu. Ya. Tapi ini nggak berasa lagi Ustaz, atau jam 9 aja Ustaz.
Ini disuruh nanya malah nggak nanya-nanya nih jamaah. Ya, Tapi dalam konteks mudah-mudahan tadi mungkin saya nambahin juga dari konteks seorang ayah ya. Dari saya sering bilang, jadi soleh dan tidaknya anak itu tergantung ibunya. ya, Tapi soleh dan tidaknya ibunya itu tergantung ayahnya. Nah ini juga akhirnya kan semuanya saling berkelindan ya, semuanya saling berkaitan. Jadi akhirnya eh, ini bukan tentang salah dan benar, tapi tentang peran. Bagaimana akhirnya kita memerankan peran kita masing-masing. Tapi ya, ketika perannya sudah berjalan semua, apakah anak menjadi pasti baik? Tidak juga. Karena oke, ujiannya bisa dari karena nanti ketika dia besar, dia pun akan mendapatkan ujiannya sendiri. Nah, ini yang menjadi penting ya, akhirnya bahwa semuanya ini em, bukan ilmu mendidik itu bukan ilmu pasti saya bilang. ya, Yang nggak baik yang nggak baik pasti anaknya jadi jelek nggak juga karena apa? Ternyata seorang anak punya punya mekanisme berpikir dan ketika dia mau bertumbuh dia nggak akan seperti itu. Itu bisa dicontohkan dalam prosesnya Nabi Ibrahim. Bapaknya begini dan oh itu bapaknya aja begitu. Sistemnya kerajaannya rusak. Oh, kan kurang kurang jelek gimana padahal kalau kita lihat itu kan kurang jelek gimana. Bapaknya yang buat patung, kerajaannya penuh dengan kesyirikan. Ya, itu kan istilahnya masyarakatnya rusak, bapaknya dari orang tua masyarakatnya rusak. Tapi apakah Nabi Ibrahim rusak? Enggak. Karena beliau meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang kalau semuanya rusak pun belum tentu ini jadi rusak. Karena memang anak kita akan jadi anak kita tetapi Allah akan jaga anak kita. Satu, kedua, yang keluarga benar-benar apakah jadi pasti benar? Enggak juga gitu kalau istilahnya juga. Kenapa? Nanti juga akan ada tetapi minimal minimal saya bilang minimal itu akan ada kebaikannya jauh lebih mungkin kebaikannya lebih mungkin dalam surat Yusuf itu kan ada kalau kalau sejak mudanya sudahnya sudah baik nanti di tuanya akan jadi lebih baik juga itu juga saya lupa ayat berapa mungkin nanti sudah bisa lebih jadi akhirnya bahwa hari ini kita berbicara peran dan nanti itu hisab kita adalah kalau tadi ngomong hasab ini kita ngomong hisab kita adalah ketika kita apakah sudah memerankan peran kita atau belum kita tidak ditanya hasilnya anakmu kok jadinya jahat enggak tapi ya, apakah kamu sudah memerankan apakah kamu sudah memerankan jadi ibu yang baik apakah kamu sudah memerankan jadi ayah yang baik apakah kamu sudah memerankan jadi figur-figur yang baik inilah yang akan jadi hisab kita Pak. Jadi akhirnya kita tidak bisa bicara pada ini karena pada saat itu kayak ini dalam pembahasan yang pertama mungkin sudah diingat bahwa keluarga yang sadis menjadi sadis itu adalah menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? ya, Pada titik tertentu nanti pada titik tertentu kita harus menjadi keluarga yang sadis. Kenapa? Anak-anak kita ketika sudah mukallaf, sudah mendapatkan beban dalam pundaknya, ya harus kita lepas. Ketika kita harus sudah lepas gimana? Ya sudah, dialah anak mandiri, kita hanya bisa mendoakan. Loh, kalau dia berbuat kejelekan gimana Ustaz? Tugas kita hanya mengingatkan. Tapi dialah yang mengambil keputusan. Makanya sering saya bilang mungkin nanti kita juga bisa ngomong terkait bagaimana cara memilih. Karena ternyata kalau saya bilang memilih itu dengan otak atau dengan hati. hmm, Ternyata memilih itu dengan hati, tapi memutuskan dengan otak. Kalau kita memutusinya dengan hati, akhirnya emosi. Nyampe rumah, oke, kok gini ya? Kok gini ya? Ya ini hmm, sering kali terjadi. Kenapa? Karena kita itu emosi. Mutusin beli baju gitu kan. Beli baju itu sudah, wah ini bagus. Udahlah. Karena lebih bagus, bukan bicaranya bukan pada fungsi, tapi pada bagus-bagusan. ya, Bagus-bagusan itu nanti ya kayak begitu. Ini sederhana saja lah. ya. Ini hal-hal yang kayak tadi. Kita, Ini saya kesindirin, Ustaz. ya, ini Saya Ustaz. kesindirin, saya kesindirin. Oke, yang mana itu? Soal Yang mana baju, ini? iya, baju. Soal beli baju tadi. Ya kadang-kadang, ih, kayaknya bagus nih. Begitu dibeli, lah kok Eli ya gitu. Itu jelek gitu. Oh ya waktu itu belinya kayak gitu. Ya, ya, ya. Ini Mbak Dwi Indah mau nambahin Ustaz. Gimana? Monggo, Bu Dwi, silahkan. Ya, Bismillah. Untuk Ibu, mungkin tadi jawaban dari para ustadz lebih terlihat seperti wacana ya, sementara Ibu ini menghadapi kondisi yang itu nyata dihadapi olehnya. Sudah bukan lagi wacana masalahnya, sudah Ya, menjadi sebuah masalah yang dia harus hadapi dan dia harus atasi. ya, Mungkin Ibu ini membutuhkan sebuah intervensi bagaimana untuk menghadapi itu. Uh, Kalau boleh saya katakan, saya sarankan uh, nggak usah deny dengan rasa kecewa si anak.
Karena pada saat anak, seperti apapun anak melihat, pada saat kita deny, enggak kok bapakmu enggak gini kok, enggak gitu kok, enggak gitu kok, maka dia akan merasa kemudian kita menjadi orang yang tidak memahami dia, kemudian kita menjadi orang yang tidak bisa dia pegang, kita menjadi orang yang tidak bisa menjadi tempat dia datang, sehingga dia akan mencari tempat lain untuk datang. Jadi memang betul bahwa seburuk apapun soal pasangan kita, baik itu suami atau istri, sebaiknya pasangannya yang dalam kondisi tidak bersalah, quote by quote ya, karena sesungguhnya tidak ada bertepuk tangan sebelah tangan, sesedikit apapun, walaupun hanya 0,0 sekian persen, kesalahan pasangan pasti ada andil kita di situ, gitu ya. Tapi memang sebaiknya kita tidak memburukkan pasangan kita di depan anak, nggak mengatakan ibumu tuh gini, bapakmu tuh gini. Bukan untuk pasangan kita, tapi untuk harga diri dan kehormatan si anak. In case pada kenyataannya si anak sudah tahu dan sudah kecewa dan kemudian akhirnya menjadikan dalam masalah ini adalah bapaknya jadi ATM, bagaimana dong memperbaiki itu? Bisa, walaupun itu bukan hal mudah. Bagaimana caranya? Diterima saja rasa kecewanya. Oke, ya kamu kecewa. Ibu paham kamu kecewa. Betul seperti itu. Disitulah kita mesti paham nak bahwa manusia itu tidak sempurna. Satu. Yang kedua, katakan pada dia bahwa Allah itu memberi pelajaran dengan banyak cara. Dan tanamkan ke dia tentang Al-Baqarah 286 itu ya, la yukallifu nafsan itu. Di situ anak dipahamkan bahwa kamu mengalami ini, kamu mesti bersyukur loh. Kenapa? Karena berarti kamu hebat menurut Allah. Sehingga Allah izinkan kamu mengalami hal yang ini. Teman-temanmu belum tentu terpilih ya. Ini gitu ya. Nah, jadi ditumbuhkan karena anak ini pride-nya hancur ya. Jadi pride anak itu kita bangun gitu ya. Betul memang bapakmu begini, betul begitu. Tapi seburuk-buruk orang pasti ada baiknya, itu diberikan gitu ya. Kita ajak lihat kembali apa sih kebaikan bapaknya. Oh, diingatkan lagi mungkin waktu kecil, pernah ingat nggak dulu sama bapak jalan-jalan, main begini, main begitu, recall. Ya. Sehingga si anak oh oke, iya memang bapakku gini ya, tapi dia pernah begini loh, aku pernah senang loh, aku pernah bahagia sama bapak begini. Tidak mudah, saya harus katakan bahwa itu tidak mudah. Jadi jangan pernah putus asa, itu akan makan waktu, mungkin tidak cukup 1 tahun 2 tahun, tidak cukup 5 tahun barangkali, dan bahkan bisa jadi sampai si anak dewasa pun kita masih harus melakukan itu. It could be happen gitu. Jadi lakukan itu dan ajak anak untuk menjadikan itu sebuah pelajaran, mengambil ibroh di sana. Oke, kalau kamu memang menurutmu itu tidak baik, nah jangan seperti itu dihindari. Oh semua laki-laki kayak gitu, oh enggak gitu. Kita lihatkan siapa. Di situ kita Nabi perlu Muhammad nggak gitu. orang lain, kita perlu bantuan orang lain untuk menjadi figur bagus. Mungkin gurunya, mungkin kakeknya, mungkin pamannya, atau siapalah orang di sekitar anak itu yang kita bisa minta tolong. Pak Sofi Sudirman gitu ya. Ada yang begini loh, ada yang bagus loh, ada yang ini loh, ini gitu kan. Nah, itu akan membantu, setidaknya anak itu akan oh iya ya gitu ya. Karena seperti apapun anak itu pada dasarnya punya mimpi orang tuanya sempurna, sementara tidak ada orang sempurna. Itu mungkin sedikit yang saya tambahkan. Masya Allah, matur nuwun Mbak Eda, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Bude Darmi, monggo. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak, Bude. Ini saya tuh gimana? Ini mah langsung ke kasus ya. Kalau memang anak itu sudah terlanjur tumbuh, misalkan dia punya orang tua, tapi timpang gitu loh. Yang berperan misalkan hanya ibunya gitu loh. Hingga dalam diri dia itu ya apa-apa dia lihat ibunya gitu loh. Mungkin ayahnya itu dulu dulu mungkin waktu dia kecil mengalami pola asuh yang salah hingga itu dia terapkan kepada keluarganya. Itu kalau udah kondisi gitu gimana Ustadz? Ya, Makasih. Assalamualaikum. selamat. Waalaikumsalam. Enggak, Ustaz. Iya, jadi apakah ada istilah terlanjur? Saya bilang tadi saya setuju dengan Bu Dwi Indah tadi ya. Terlanjur itu nggak ada, istilahnya terlanjur itu nggak ada. Ya memang semuanya punya prosesnya masing-masing, gitu kan? Semuanya punya prosesnya masing-masing. Bahwa anak kita, ya mungkin itu ujiannya, saya bilang ya ujian ya. Kita ujian bagi kita dan ujian bagi anak kita. Saya setuju bahwa mengatakan bahwa tidak bisa juga kejadian yang berlangsung 15 tahun selesai dalam waktu sehari, nggak bisa. Nggak bisa juga karena perlu ada proses dan proses ini kita perlu saling bertumbuh dan saling perlu kita kita apa namanya saling untuk ini ya terus menguatkan dan yang kita perlu ini kan adalah tadi setuju dengan yang sangat Bu Indah menerima masalah ini dan kemudian ayo bersama-sama yuk bareng-bareng yuk bareng-bareng yuk bareng-bareng jadi yang terlanjur tadi jangan akhirnya tadi saya sering sampaikan jangan akhirnya ketika, oh dulu tuh saya nggak bisa dampingi, nggak bisa memberikan perhatian. Ketika sekarang anak kita sudah dewasa diberikan perhatian kayak anak-anak ya nggak bisa juga gitu loh. Udah itu sudah masa perhatiannya udah nggak gitu juga. Akhirnya ya sudah diukur dengan duit misalkan ini nggak bisa juga dengan cara itu. Tetapi apa? Kitalah yang harus mau mendekat dengan dia. Berarti apa? Tembok-tembok penghalangnya kita hancurkan. Apa? Yang paling penting adalah bagaimana dia sekarang mau ngobrol dengan kita. Ya sudah lah yang kemarin ya sudah selesai saya bilang sudah selesai yang sudah terlanjur ya sudah mau gimana lagi memang itu udah kejadiannya dan mungkin itulah sesuatu yang kita perlu tadi kita perlu istighfar itulah yang kita perlu tobati dan ingat untuk mendapatkan obat yang pertama adalah tobat dulu tobat baru obat jangan dibalik nyari obat baru tobat kembali tobat dulu baru obat jadi kita tobati dulu yang salah-salah dulu kita terima kemudian ayo yuk kita bareng-bareng dulu mama salah, dulu ayah salah. Tidak perlu mencari dulu tuh ayah salah itu karena begini, karena begitu nggak perlu. Jadi yang sudah ya salah sudah selesai. Kita ke depannya ini ayah mencoba atau misalkan ibu akan lebih ya kembali akhirnya tadi seperti yang sering saya sampaikan, yang paling susah bukan mendidik anak, tapi mendidik diri kita. Mendidik diri kita itu paling susah. Makanya ini yang paling penting walaupun sekarang usia kita ya mungkin kalau sebut tadi Bude ya kalau dulu Bude itu berarti lebih senior gitu kalau Bude lebih kecil berarti kan gitu kan ya kalau mungkin dalam ini ya semua kita lah kembali bah semua kita hari ini punya andil salah dalam semua proses makanya kalau kita tobati dulu kita tobat dulu akhirnya kita dari tobat itu kita minta Allah memberikan obat dan itu pun obatnya jangan pernah berharap kita bisa langsung apa namanya langsung instan nggak bisa prosesnya perlu juga proses kejadian itu ya, tadi pengasuhan yang 15 tahun tidak bisa langsung hilang dengan parent ikut sekolah ayah bunda 5 bulan nggak bisa kenapa karena perubahan itu juga sedikit demi sedikit membentuknya karakter itu kan juga luar biasa panjang dan ini juga perlu mengembalikan ke default itu perlu gesernya itu nggak langsung begini gesernya itu dikit 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 akhirnya ketika udah ketemu ini nah yang paling penting bukan di hasilnya tapi di prosesnya kita mau berjalan atau enggak kita mau istiqomah tidak karena dalam konteksnya Al-Quran fastakim itu yang lebih menjadi ini kok fastakim itu istiqomah itu itulah yang menjadi kata kunci bukan jadi yang menang itu kan bukan yang pertama tapi yang paling istiqomah akan yang menang gitu. Dalam konteks hari ini seperti itu gitu Ustaz. Baik, Masya Allah. Luar biasa ini. Jadi, eh, salah itu biasa. Dan manusia itu tempatnya salah. Dan Rasulullah SAW bilang, eh, Kullu eh, ibni Adam khata'un, wa khairu khata'un at-tawwabun.
Setiap manusia pasti salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Ini bagian yang insya Allah jadi penutup perbincangan kita pada malam hari ini, yang tentunya berharap bahwa setiap kita selalu mencari mana jalan yang terbaik, mana celah yang paling bisa kita isi. Tentu sekali lagi Islam punya sebuah idealisme yang sangat luar biasa, tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri dengan menghadirkan fatakullaha masata'tum, sekemampuan kita saja menjalankannya. Maka tadi tidak ada yang ideal, bahkan contoh-contoh di Al-Quran nggak ada yang ideal. Tapi ketika kita mau mencoba untuk meniadakan diri dan mengandalkan Allah, itu yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim, itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Masya Allah. Luar biasa, matur nuwun Zat. Jazakumullahu khair, Oh, ya. Mbak Indah, semua yang nanya, matur nuwun, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kehidupan kita semua, diberikan hikmah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan setiap kita menjadi orang yang mampu berupaya untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada, sehingga kita bisa lebih fokus kepada kebersyukuran kepada Allah, karena Allah telah berikan begitu banyak prahara dalam hidup kita, sehingga kita jauh lebih wise. Be nice, be wise itu menjadi lebih baik daripada beringas gitu ya. Mudah-mudahan ini bagian yang setiap kita menjadi makin didewasakan oleh keadaan, makin dimatangkan dengan situasi, sehingga inilah amal-amal yang akan muncul ketika Allah benturkan kita dalam segala macam persoalan. Ya. Dengan tujuan yang sama, sesurga sekeluarga, saya Dodi Aljambari undur diri. Ustaz Ruli matur nuwun sangat, jazakumullah khair. Sekali lagi barakallahu fikum. Jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik biar Allah yang mengerjakan sisanya. Ya. Faidah adzabta wa tawakkal 'ala Allah billahi bisabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama sudahi dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Have a nice weekend. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ude. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا